Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengurangi rasa takzim kami kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu filsafat dan logika, yaitu Bapak Dr. Baso Sulaiman MSc. Izinkan kami pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang ilmu filsafat. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lolo Pajuk, NIM 220930170203, kelas 1A, Kota Palopo. Baiklah, filsafat adalah mata kuliah yang harus dipelajari karena filsafat adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini. Filsafat diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata filosofi, yang dari asalnya yaitu dari bahasa Yunani filosofia, yang dimana terbagi dua kata, yaitu philos yang artinya cinta, kemudian sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Jadi filsafat ini disuruh kita untuk mengambil kebijakan kearifan dengan rasa cinta. Jadi dengan berpikir filsafat, seorang pemimpin dari mulai tingkat atas presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, bahkan sampai ke dalam satu keluarga, yaitu pemimpin kepala keluarga, harus mengambil keputusan dengan kearifan atau kebijaksanaan, dengan cinta, mahabbah. Dengannya itu permasalahan dengan ilmu filsafat ini, maka permasalahan yang ada di negara kita, di provinsi, di kota, di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, bahkan di dalam rumah tangga kita akan selesai dengan kedamaian, dengan ketentraman, damai. Karena kenapa? Ketika kita mengambil daripada keputusan, maka keputusan itu dengan kebijaksanaan, kearifan, dengan penuh rasa cinta, mahabbah. Maka kemudian terbagi daripada tiga, yaitu yang pertama kebenaran daripada ilmu pengetahuan. Jadi dari filsafat ini diambil dari tiga komponen. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Maka kebenaran ilmu pengetahuan ini sangat tepat, atau dalam bahasa Inggris dikatakan logiko hipotetito verifikasi. Karena kenapa? Kebenaran ilmu pengetahuan ini sangat ilmiah. Karena kenapa? Dengan teori-teori. Karena kebenaran ilmu pengetahuan ini didapatkan
dengan cara tertentu, yaitu dengan studi yang bertahun-tahun, maka kebenarannya tidak diragukan lagi. Kemudian kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat ini juga sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Ilmu tidak mampu menjawab, maka dengan kebenaran filsafat ini akan menjawab semuanya. Karena dengan kebenaran filsafat ini dari hasil berpikir secara radikal, secara mendasar, kemudian berpikir secara spekulatif, yaitu secara sistematis dari atas ke bawah. Kemudian secara yaitu ketiga, yaitu secara universal, keseluruhan, menyeluruh. Jadi kalau kepolisian ingin membuka tabir kejahatan, maka dengan ilmu filsafat bisa. Karena kenapa? Disuruh berpikir, mencari dengan radikal, secara mendalam, mendasar dari awalnya. Kemudian disuruh berpikir secara spekulatif, secara sistematis dari atas diurut, kemudian secara universal, keseluruhan. Maka dari itu kebijaksanaan itu, kearifan itu tumbuh dari situ. Kemudian kebenaran agama. Kebenaran agama ini adalah kebenaran yang sangat-sangat tidak boleh harus kita percaya yakini, karena kebenaran ilmu tidak mampu menjawab satu kebenaran, kemudian kebenaran daripada ilmu pengetahuan tidak bisa, kemudian kebenaran filsafat tidak memberikan jawaban dengan memuaskan. Dengan kebenaran agama ini orang-orang akan mencari daripada kebenaran agama. Karena kenapa? Kebenaran agama ini kebenaran yang mutlak, yang harus diyakini seyakin-yakinnya, diimani. Karena kenapa? Kebenaran ini, agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada kitab-kitabnya. Pertama Zabur kepada Nabi Daud untuk kaumnya, kepada Taurat kepada Musa dan kaumnya, kepada Nabi Isa, Injil diberikan kitabnya dan kepada umatnya. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW diberikan kitabnya, yaitu Al-Quran, dan kepada umatnya. Maka kebenaran agama ini adalah kebenaran yang mutlak, harus diyakini seyakinnya, karena ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya, kitab-kitabnya, dan disampaikan kepada kaumnya. Demikianlah paparan yang saya sempat sampaikan. Adapun kekeliruan yang dalamnya, itulah kebodohan saya, kedaifan saya. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Baso Sulaiman yang sedalam-dalamnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.